MBG. Suka-suka kalian mau ngejelasin apa arti dari MBG? Mau yang negatif atau yang sesungguhnya? Selama kalian punya kuota, kalian bebas berkomentar. Itulah yang dikatakan oleh Aldi Taher. Tapi benar sih, sebelum ngomongin otomotif, kita bahas sedikit dulu MBG-nya. MBG adalah program baru yang dicetuskan oleh presiden yang menjabat saat ini. Tujuannya jelas, memperbaiki gizi anak bangsa. Ketika gizi baik, maka perkembangan otak akan baik. Jika perkembangan otak baik, maka kualitas SDM-nya juga semakin membaik. Dan jika kualitas SDM membaik, kondisi suatu negara juga pasti akan membaik. Jadi nggak bisa lagi disandingkan IQ negara kita setara dengan gorila. Masalahnya, MBG menyedot banyak uang negara. Dilansir, per satu hari, uang yang dikeluarkan negara untuk MBG sekitar 1,2 triliun rupiah. Ya, ini adalah uang yang sangat banyak untuk dikeluarkan oleh negara berkembang. Tapi, jika program ini berjalan dengan baik dan tersalurkan dengan baik dan juga tepat, MBG bisa menjadi landasan untuk Indonesia emas. Tapi sayangnya sampai saat ini masih banyak orang yang meragukan kelayakan MBG, karena ada aja masalahnya. Mulai dari yang keracunan, mitra SPPG yang bertingkah joget-joget, sampai beli motor merek nggak jelas dengan jumlah yang banyak dan harga yang mahal. Menariknya lagi adalah, di dunia digital, semua seakan-akan bisa ke-tracing. Yang mana ketika BGN memberikan informasi kalau mereka membeli motor untuk MBG dengan harga hampir 50 juta rupiah. Mungkin awalnya nggak ada yang aneh, tapi ketika netizen bergerak, ternyata ada motor yang mirip dengan yang dipesan oleh BGN dengan harga cuma 7-10 juta rupiah di Alibaba. Disinilah polemik baru BGN dimulai. Oh iya, hampir kelupaan. Yang dipesan BGN adalah motor IMO JVX GT, dan motor yang dijual di Alibaba adalah Coulter ES1X. Susah banget dah namanya. Ya namanya juga motor Cina, biasanya emang namanya susah-susah untuk diingat. Semoga aja nggak kebalik-balik deh nih nyebutinnya. Namun apakah iya kedua motor ini mirip? Jawabannya iya, bahkan hampir identik dalam hal desain sampai rangka. Kenapa bisa hampir identik? Ya karena kedua motor ini menggunakan platform sasis yang sama, yaitu model white label dari manufaktur asal Cina. Tapi walaupun hampir identik, ada beberapa perbedaannya. Misalnya di ukuran velg sampai velg yang digunakan. Belum lagi peripheral, part-part kecilnya juga ada perbedaan. Tapi ya gitu, cuman dikit aja. Karena secara keseluruhan, lebih dari 80% motor tersebut mirip secara visual. Namun, untuk pasar Indonesia, motor ini sudah dilakukan beberapa penyesuaian. Katanya sih untuk kebutuhan lokal. Misalnya, IMO yang diimpor untuk pasar Indonesia menggunakan roda depan ukuran 19 inch. Yang berarti ini dikecilin sekitar 3 inch dari bawaan aslinya. Belum lagi beberapa part lainnya yang seharusnya ada juga disesuaikan lagi. Dengan adanya penyesuaian ini, selain untuk kebutuhan lokal, ternyata juga untuk penyesuaian harga. Lah kok ada penyesuaian harga lagi? Bukannya harga Coulter ES1 jika kita merujuk ke Alibaba cuma di 6 jutaan aja. Sedangkan BGN ngambil IMO dengan harga hampir 50 juta. Kenapa bisa? Apakah spesifikasi IMO lebih baik? Sayangnya enggak. Kita lihat spesifikasinya. IMO JVX GT versi MBG memiliki tenaga puncak hingga 7000 watt, sedangkan Coulter ES1 memiliki tenaga di 11000 watt. Kemudian untuk torsinya, IMO memiliki torsi maksimal di 50-100 Nm dengan estimasi daya di 7 kW. Sedangkan Coulter memiliki tenaga sampai 220 Nm. Lalu untuk kecepatan maksimalnya juga, IMO memiliki kecepatan maksimal cuma di 80-85 km per jam. Sedangkan Coulter bisa sampai 100 km per jam. Lah, sampai sini kayaknya Coulter ES1 lebih bagus daripada IMO. Ya emang. Tapi kata kepala BGN baterainya kan beda, baterainya aja udah 7 juta sendiri, lebih bagus yang IMO. Bentar, apa bedanya? Diketahui IMO menggunakan baterai 72 volt 31Ah lithium ion, sedangkan Coulter ES1 menggunakan baterai 72 volt 31,5Ah Samsung lithium ion. Yang berarti kapasitasnya sedikit lebih besar dan manufakturnya jelas, yaitu Samsung. Sedangkan IMO tidak disebutkan manufakturnya apa. Dengan baterai itu, IMO memiliki jarak tempuh kurang lebih 70 km aja, sedangkan Coulter ES1 bisa lebih dari itu, walaupun dikit, tapi untuk varian tertingginya bisa sampai 130 km. Tapi nih, kalau urusan charging, baterai IMO lebih cepat, yang mana udah punya fitur fast charging yang bisa mengakomodir 30-80% hanya dalam waktu 1 jam. Sedangkan baterai Coulter ES1 tidak punya fast charging, yang berarti waktu chargingnya sekitar 3,5-6 jam. Jadi apa yang dibilang kepala BGN benar-benar apa adanya, kalau baterainya sendiri beda dan katanya udah 7 juta sendiri. Kayaknya lebih deh. Tapi kepala BGN juga bilang motornya beda, inverternya beda dan lainnya, dan katanya IMO lebih bagus. Namun apakah yang berbeda? Jawabannya beda, tapi hanya sedikit. Untuk sistem penggerak, kedua motor ini menggunakan sistem mid drive dengan penyaluran tenaga melalui rantai ke roda belakang. Tapi spesifikasi outputnya berbeda, yang mana dengan menggunakan sistem mid drive, motor Coulter ES1 bisa memiliki tenaga puncak hingga 11 kW.
sedangkan IMO hanya sekitar 7 kW. Kenapa bisa beda? Katanya sih dibatasin untuk penggunaan MBG biar lebih efisien. Bagaimana dengan inverternya? Jadi diketahui juga, Coulter ES1 menggunakan kontrol jenis FOC atau Field Oriented Control yang bisa diprogram. Selain itu, inverter di Coulter juga sudah memiliki manajemen panas yang lebih baik untuk menangani arus besar tanpa overheat. Dan yang pasti sudah mendukung regeneratif braking yang lebih agresif. Sedangkan IMO, inverternya udah di set pre-tune untuk regulasi Indonesia, jadi nggak ada data pasti, intinya udah di setup ulang. Kemudian untuk settingan percepatannya juga dibikin halus atau lemah. Jika dilihat secara keseluruhan, Coulter jauh lebih baik daripada motor IMO yang dipesan MBG. Tapi kan harga Coulter cuma 6-10 juta doang di Alibaba. Kenapa harga motor MBG bisa lebih mahal? Korupsi ya? Sayangnya kita nggak bisa menelan berita viral itu secara utuh atau bulat-bulat. Karena faktanya yang dijual di Alibaba itu memang benar, judulnya Coulter ES1. Dan di deskripsinya pun kalau dilihat jenis barangnya adalah sepeda motor listrik. Tapi kalau kita lihat lagi di bagian apa yang Anda beli dari kami, bisa dibilang kurang jelas. Karena tertulis sepeda, UTV, ATV, kendaraan, sepeda motor sampai jet ski. Mungkin dia juga menyediakan ini. Bentar, saya cek dulu website penyedianya. Bener, dia menyediakan banyak hal. Namun apa benar harganya cuma 6-10 juta? Jawabannya benar, tapi yang mereka jual terkadang motor tersebut cuma motor barebone. Dan kalau untuk motor listrik di harga segitu biasanya mereka hanya menjual rangka dan bodinya aja, karena sisanya dibeli secara terpisah, mulai dari motor, inverter sampai ke baterainya. Dan untuk saat ini, harga baterai sebuah kendaraan listrik bisa sampai 50% lebih dari harga motornya. Jadi nggak ada tuh harga 7 juta. Dan jika kita mengacu ke harga Coulter ES1 secara global, harga asli motor ini ada di harga 63 juta rupiah sampai 79 juta rupiah. Yang berarti juga harga baterai motor ini sebenarnya bisa sampai 30 juta rupiah. Jika di Alibaba tertulis harga kasarnya 10 juta dan harga baterainya hampir 30 juta, harga IMO yang dipesan BGN jadi masuk akal. Tapi kan masih ada selisih beberapa juta. Jangan lupa, harga yang tertera itu sudah termasuk pajak 12% dan biaya impor di BGN. Jadi masih masuk akal harga segitu. Sekali lagi, video ini tidak dibayar BGN atau pihak manapun, tapi saya ingin melihat lebih jauh aja dan penasaran. Kenapa bisa ada yang percaya motor yang dibeli negara seharga 40 juta, tapi di Alibaba cuma kurang dari 10 juta? Walaupun terkadang negara kita bisa jadi negeri sulap, tapi kalau secara terang-terangan kayaknya celahnya semakin sedikit. Namun yang disayangkan lagi adalah, ketika ditanya sama wartawan, kepala BGN tidak memberikan informasi secara lengkap tentang motor tersebut. Dia cuma bilang baterainya aja beda. Ini yang bikin opini terus bergulir ke arah yang negatif. Boleh aja kita kecewa dengan BGN dan MBG yang belum maksimal tapi udah menghabiskan anggaran negara yang begitu banyak. Tapi jangan sampai kekecewaan kita dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun, yang jadi pertanyaan besarnya lagi adalah, kenapa mereka beli dari Cina dan harus motor listrik? Bukannya listrik Indonesia belum merata dan yang parahnya, listrik Indonesia masih bergantung sama batu bara. Kalau begini ya, seharusnya motor bensin jauh lebih baik nggak sih? Apalagi kalau ngomongin maintenance baterai, katakanlah baterainya awet 5 tahun. Kalau awetnya cuma 5 tahun, berarti 5 tahun ke depan akan ada pengadaan baterai listrik lagi yang harganya setengah dari harga motor ini. Seharusnya untuk membantu industri otomotif lokal, mereka membeli produk yang sudah dirakit lokal. Dan motor off-road juga udah banyak yang dijual di Indonesia. Ada CRF Klotok, ada KRX 150, belum lagi ada Suzuki, Yamaha WR itu udah lebih dari cukup. Perawatannya juga jauh lebih mudah. Tapi kan nggak go green karena masih bensin. Jawabannya, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? ya itu jawabannya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.